Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan melakukan praktikum kimia. Untuk itu, saya memperkenalkan nama saya, Nia Rambo Kareri. Saya Yater Ewan Unggusulung. Saya Elsandra Putri Rambuini. Saya Arni Rambu Karaji Dawingana. Saya Aswanto Umburauta. Selamat menyaksikan. Landasan teori. Uji makanan adalah cara mengetahui kandungan suatu makanan. Uji makanan sangat penting dilakukan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan mengelompokkannya sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum ini adalah kaki 3 dan kasa asbes, pembakar spiritus, botol semprot, air, lumpang dan alu, plat tetes, beker gelas ukuran 20 ml, spatula, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes. Reagen yang kita butuhkan adalah reagen Biuret, reagen Benedict, dan reagen Lugol. Serta pada praktikum kali ini kita akan menguji 4 jenis makanan, yaitu pisang, tempe, tepung, dan margarin. Panaskan air dalam beker gelas untuk uji glukosa. Kemudian kita memberi label pada setiap alat uji yang akan kita gunakan agar sampel yang kita uji tidak tertukar. Untuk plat tetes akan kita gunakan untuk 2 uji, yaitu uji protein dan uji karbohidrat pati. Pertama, kita akan beri label sesuai dengan sampel makanan yang akan kita uji. Kemudian kita tempelkan pada plat tetes. Selanjutnya, beri juga label pada tabung reaksi yang akan kita gunakan untuk uji glukosa sesuai dengan nama sampel yang akan kita uji. Langkah selanjutnya adalah kita membuat ekstrak dari sampel makanan yang akan kita uji. Pertama, kita akan membuat ekstrak dari pisang. Cara membuat ekstrak adalah dengan menghaluskan sampel menggunakan lumpang dan alu dan menambahkan sedikit air. Setelah didapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah tempatkan ekstrak di dalam plat tetes masing-masing 1 spatula, yaitu 1 spatula ekstrak untuk uji protein dan 1 spatula ekstrak untuk uji karbohidrat pati. Selanjutnya, untuk uji karbohidrat gula, ekstrak ditempatkan pada tabung reaksi, kira-kira 2 ml atau 10 spatula. Dan untuk uji lemak, kita teteskan ekstrak pada kertas buram. Selanjutnya kita buat ekstrak pada sampel yang kedua, yaitu sampel tempe. Langkah kerja membuat ekstraknya pun sama, yaitu dengan menghaluskan sampel tempe, kemudian beri sedikit air. Setelah didapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah kita tempatkan masing-masing 2 spatula ekstrak ke dalam plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati. Dan tempatkan 10 spatula atau kurang lebih 2 ml ekstrak sampel pada tabung reaksi untuk uji gula pereduksi. Kemudian teteskan ekstrak sampel pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak dari tepung atau larutan tepung. Langkah kerjanya adalah kita masukkan sedikit tepung pada lumpang, kemudian beri sedikit air, lalu aduk. Kemudian ekstrak tepung ditempatkan pada plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati. Dan ditempatkan pada tabung reaksi untuk uji gula pereduksi. Kemudian teteskan juga pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Selanjutnya untuk sampel margarin, kita masukkan sampel margarin ke dalam tabung reaksi, kemudian kita panaskan di atas api bunsen. Sampel margarin yang sudah mencair kita masukkan ke dalam plat tetes untuk uji protein dan uji karbohidrat pati.
Dan sisa margarin pada tabung reaksi kita gunakan untuk uji gula pereduksi. Kemudian oleskan juga sampel margarin pada kertas buram untuk uji kualitatif lemak. Karena semua ekstrak sampel yang akan kita uji kualitatif lemak sudah kita teteskan pada kertas buram, maka langkah selanjutnya kertas buram dapat dikeringkan dengan cara dijemur atau dikering anginkan. Nah, untuk ekstrak sampel yang berada di tabung reaksi yang akan kita uji gula pereduksinya, langkah kerja selanjutnya adalah kita teteskan 10 tetes regen Benedict ke dalam tabung reaksi. Setelah mengamati warna sebelum dipanaskan, langkah selanjutnya adalah sampel yang sudah diberi regen dipanaskan di atas pemanas air, kemudian kita amati warna setelah dipanaskan. Sambil menunggu pemanasan pada uji gula pereduksi, kita akan menguji protein dan karbohidrat pati pada sampel. Pengamatan yang akan kita lakukan adalah untuk uji protein. Jika ditetesi dengan larutan biuret terjadi perubahan warna menjadi ungu, maka sampel positif mengandung protein. Untuk uji karbohidrat pati, setelah sampel ditetesi dengan larutan Lugol terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman, maka sampel positif mengandung karbohidrat pati. Pertama, kita akan menguji protein pada keempat sampel. Kita tetesi sampel dengan 2-3 tetes larutan biuret. Selanjutnya, untuk uji karbohidrat pati, kita teteskan 2-3 tetes regen Lugol. Nah teman-teman, ini adalah hasil pengujian dari uji kualitatif protein dan karbohidrat pati yang kita lakukan. Pada baris pertama yaitu uji kualitatif protein, dapat terlihat bahwa sampel tempe mengalami perubahan warna menjadi warna ungu setelah ditetesi dengan regen biuret. Sementara 3 sampel yang lainnya negatif protein. Ini menandakan bahwa sampel tempe mengandung protein. Warna ungu ditimbulkan dari reaksi CO2+ dalam suasana basah yang ada di dalam larutan biuret dengan ikatan peptida pada protein yang menimbulkan senyawa kompleks berwarna ungu. Semakin banyak ikatan peptida di dalam sampel, maka semakin pekat warna ungu yang ditimbulkan. Kemudian pada baris kedua dapat terlihat bahwa sampel terigu dan sampel pisang menunjukkan hasil positif terhadap karbohidrat pati yang ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Warna ungu kehitaman ini terjadi karena reaksi antara yodium yang terdapat pada reagen Lugol dan amilum yang terdapat pada tempe. Kemudian ini adalah proses pemanasan dari sampel yang akan diuji gula pereduksi. Di sini dapat kita amati perubahan warna sampel selama proses pemanasan. Sampel yang positif mengandung gula pereduksi setelah proses pemanasan akan berubah menjadi warna hijau, kuning atau merah bata atau memiliki endapan merah bata. Ini adalah hasil dari uji gula pereduksi setelah proses pemanasan. Dapat dilihat bahwa pada sampel margarin, regen setelah pemanasan tidak berubah warna. Kemudian pada sampel tepung dan tempe terjadi perubahan warna dari biru menjadi ungu. Dan pada sampel pisang terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning karena sampel yang positif mengandung gula pereduksi setelah pemanasan akan berubah warna menjadi warna hijau atau kuning atau merah bata, maka sampel pisanglah yang mengandung gula pereduksi karena setelah pemanasan terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Perubahan warna tersebut dikarenakan adanya reaksi antara monoksida atau gula pereduksi dengan ion tembaga pada regen Benedict. Reaksi tersebut menghasilkan karboksilat dan tembaga oksida yang berwarna hijau atau kuning atau merah bata tergantung dari banyaknya monoksida atau gula pereduksi yang terkandung di dalam sampel. Hasil hijau menandakan sedikit, kemudian kuning artinya sedang, dan merah bata artinya banyak. Pada sampel yang kita uji,
Sampel yang positif berubah menjadi warna kuning, artinya sampel tersebut mengandung monoksida dalam jumlah sedang. Selanjutnya, ini adalah hasil dari uji kualitatif lemak. Dapat terlihat bahwa sampel yang meninggalkan jejak transparan setelah kertas buron dikeringkan adalah sampel margarin, sementara ketiga sampel lainnya tidak meninggalkan jejak transparan. Maka sampel yang mengandung lemak setelah diuji kualitatif adalah margarin. Nah teman-teman, tadi adalah video praktikum tentang uji makanan secara kualitatif. Tadi kita sudah cari tahu dan kita buktikan nutrisi yang terkandung dalam beberapa sampel makanan. Dari keempat sampel makanan yang kita uji, sampel yang positif mengandung gula pereduksi adalah pisang, kemudian sampel yang positif mengandung protein adalah tempe, lalu sampel yang positif mengandung karbohidrat pati atau amilum adalah sampel pisang dan sampel tepung. Dan terakhir, sampel yang secara kualitatif mengandung lemak adalah margarin. Nah teman-teman, demikianlah video praktikum kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Demikian hasil praktikum kami. Terima kasih.